Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nardianti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 93120419 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perniagaan dalam hukum Islam. Yang kebetulan saya adalah kelompok 1. Izinkan saya untuk bisa menjelaskan terkait materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah istilah dan pengertian niaga dalam Islam. Hukum bisnis Islam adalah suatu hukum yang erat hubungannya dengan bisnis yang dikaji secara Islam. Perniagaan atau hukum Islam adalah berdasarkan suatu etika dan norma agama dan bukan hanya sekedar mencari sebuah keuntungan atau mencari sebuah laba. Perniagaan yang didasarkan norma dan etika akan mewujudkan dan menciptakan suatu kehidupan manusia yang damai dan dinamis. Yang tentunya dalam hal ini juga akan meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat, karena jika perekonomian suatu negara itu cukup baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin baik juga. Nah, perniagaan adalah suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa yang berdasarkan kesepakatan atau suatu akad tanpa adanya suatu pemaksaan. Jadi di sini adanya unsur suka sama suka juga. Perniagaan merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin maju tingkat perdagangan dalam perekonomian suatu negara dapat menjadi suatu indikasi atau indikator tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perekonomian suatu negara tersebut. Ada pula prinsip-prinsip dalam menjalankan perniagaan dalam Islam, yakni ada kebebasan, keadilan, kerelaan, perlindungan, kesopanan, dan unsur tanpa riba, layanan yang baik, melindungi hak dari penjual maupun pembeli, jujur, amanah, dan terakhir adalah rajin dan tekun. Dalam kegiatan bisnis atau perniagaan, prinsip keadilan ini menjadi hal yang sangat mendasar atau sangat penting demi mewujudkan suatu perniagaan yang adil, karena dalam perspektif perlindungan konsumen, prinsip keadilan merupakan hal yang sangat mendasar. Keadilan konsumen menjadi hal yang sangat relevan pada saat ini karena begitu banyak sekali praktik perniagaan yang tidak adil dan lemahnya payung hukum dalam akses yang diberikan oleh pemerintah atau akses keadilan konsumen. Ada berikut landasan teori hukum perniagaan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama dari Al-Quran. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep perniagaan diantaranya adalah al-tijarah, al-bai'u, tadayantum, ishtaro. Quran surat At-Taubah ayat 24 dan Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11 yang menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat sehingga pelakunya mendapatkan keuntungan dan keberhasilan. Hal ini dapat dimaknai bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi juga mempunyai nilai ilahiyah. Yang kedua adalah hadis. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang membahas mengenai perniagaan ataupun bisnis, salah satunya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli masing-masing berhak menentukan pilihan satu sama lain sebelum mereka berpisah.
diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, barang dan jasa yang diperdagangkan adalah yang diperbolehkan menurut syara atau halalan thayyiban, dan dilakukan dengan cara yang baik. Pengertian jual beli ataupun perniagaan. Jual beli adalah tukar menukar harta benda akan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang lebih bermanfaat lagi. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang yang dapat disimpulkan dengan tukar menukar barang ataupun jasa. Yang kedua adalah sumber-sumber hukum Islam. Hukum bisnis Islam didasarkan pada sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam dimensi syariah Islam. Hukum bisnis Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada boleh menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, ijma', maslahah, istisab, syar'u man qablana, qaul as-sabahah, dan urf. Sumber hukum Islam dalam legal formal juga ada, yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK, fatwa DSN MUI, dan peraturan pemerintah lainnya. Kita lanjutkan pada bagian C, peran dan kedudukan perniagaan. Perkembangan bisnis Islam seringkali ditandai dengan mobilitas yang tinggi, akselerasi informasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dengan berbagai keunggulan bisnis kontemporer mewarnai dinamika kehidupan manusia, bisnis menciptakan peradaban yang pesat. Hal inilah yang mengantarkan bisnis pada kedudukan yang sentral dalam segala kehidupan manusia. Yang D adalah jenis investasi niaga syariah. Yang pertama ada bisnis yang menghasilkan keuntungan. Yang pertama itu ada manufaktur. Manufaktur itu memproduksi produk yang berasal dari bahan baku, komponennya dijual untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut ke poin D, yakni jenis investasi niaga syariah. Yang pertama adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan, yaitu yang pertama ada manufaktur, di mana manufaktur ini memproduksi produk yang berasal dari bahan baku, komponennya dijual untuk mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua adalah bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menghasilkan barang dan mendapatkan suatu keuntungan dengan cara mendapatkan bayaran atau gaji atau jasa yang telah diberikan. Yang ketiga ada distributor, yakni perantara produsen dengan konsumen seperti pada umumnya dalam perekonomian. Yang keempat ada usaha pertambangan, di mana dalam usaha pertambangan ini memproduksi barang mentah. Yang kelima ada bisnis finansial, di mana bisnis ini mendapatkan keuntungan dari suatu investasi. Yang keenam, informasi bisnis, yakni menghasilkan keuntungan dari penjualan kembali properti intelektual. Yang ketujuh ada utilitas, yakni pengoperasian layanan publik. Yang kedelapan ada bisnis real estate yang menghasilkan keuntungan dengan menjual, menyewa, mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Yang kesembilan yakni bisnis transportasi, yaitu keuntungan dengan memberikan barang atau individu dari sebuah
lokasi lain. Ada juga investasi yang digolongkan dari beberapa jenis, antara lain yakni 1. Investasi berdasarkan asetnya, real asset atau investasi yang berwujud, dan financial asset atau investasi yang berupa dokumen. Yang kedua, berdasarkan pengaruh, yakni ada berdasarkan faktor dan keadaan yang mempengaruhi kegiatan suatu investasi. Ada 2 di sini, yakni investasi autonomous atau investasi yang berdiri sendiri, investasi induced atau mempengaruhi dan menyebabkan. Yang ketiga, berdasarkan sumber pembiayaan dalam memperoleh dana. Ada yang bersumber dari dana dalam negeri ataupun dari modal asing dari para investor. Yang keempat, berdasarkan bentuk, yakni investasi langsung yang dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri. Ada juga investasi langsung yang dilakukan melalui surat-surat berharga atau obligasi. Berikut saya berikan contoh mengenai perniagaan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dengan seiring berkembang pesatnya suatu teknologi informasi dan begitu pesatnya dunia perdagangan secara digital, karena kita memasuki era digital untuk saat ini, di mana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan sangat baik, khususnya pada perniagaan atau dalam bisnis secara online. Berkembang saat pola pemikiran masyarakat berkembang, akan semakin maju pula bisnis-bisnis yang akan berjalan yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu contoh penjualan produk secara online adalah yang sering kita dengar, yang sering kita lihat iklan-iklan, ada Lazada, Blibli, Bukalapak, Shopee, dan online shop lainnya. Terus bagaimana sih pandangan Islam mengenai bisnis online itu? Nah, pada dasarnya bisnis online sama dengan seperti bisnis pada umumnya, pada bisnis offline yang sering kita lakukan. Yang membedakannya hanya pada lokasi atau tempat kita bertransaksi itu. Ada beberapa syarat mendasar yang untuk diperbolehkannya suatu bisnis online. Syaratnya yakni yang pertama itu tidak melanggar ketentuan syariat agama, yakni kita harus menjalannya sesuai syarat agama yang diperintahkan oleh agama kita. Yang kedua, adanya kesepakatan atau perjanjian. Jika tidak ada suatu kesepakatan, maka bisa melakukan suatu pembatalan atau yang sering disebut dengan fasakh. Dalam fikih, akad jual beli seperti qiyar al-majlis atau hak pembatalan di tempat jika tidak sesuai, qiyar al-aib, pembatalan karena cacat, qiyar al-syarat atau pembatalan tanpa memenuhi syarat, qiyar at-takrir karena kecurangan, qiyar al-hubun atau penipuan, qiyar tafrik as-safah atau putusnya dua belah pihak sebelum atau sesudah transaksi. Terus ada qiyar ar-ruqyah karena kekurangan setelah dilihat. Ada juga qiyar fawat al-washaf atau tidak sesuai dengan sifat. Terus ada syarat yang ketiga, yakni adanya suatu kontrol, saksi, dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah guna menjamin bolehnya suatu bisnis saat melakukan transaksi online untuk para masyarakat. Jika bisnis online tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka hukumnya itu adalah haram. Jadi suatu jual beli atau bisnis jika tidak memuat 3 syarat tersebut, maka hukumnya bisa menjadi haram. Jika dilihat dari hukum negara atau menurut undang-undang,
Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih juga. Syarat yang diatur dalam pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyangkut bahwa syarat sah suatu perjanjian memuat 4 syarat, yakni kesepakatan para pihak, yang kedua adanya kecakapan, yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat sesuatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama dan unsur kedua tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Jika tidak terpenuhi juga unsur 3 dan 4, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Nah, berbisnis online ini memberikan suatu kemudahan dan keuntungan untuk masyarakat luas dalam menjalankan bisnis online ini. Nah, jika dalam hal ini jika dalam berbisnis ini tidak diiringi dengan suatu etika dan hukum ataupun norma, akan mudah sekali untuk para masyarakat ini terjerumus kepada suatu keburukan atau suatu keburukan. Di sini agama Islam hadir dengan aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan syariat agar dapat mencegah suatu kezaliman atau keburukan juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang salahnya. Tutur kata saya minta maaf. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.